Heidi tersenyum, mengangguk dengan sedikit melankolis, dan berkata, "Jarang sekali Anda dapat menemukan kota kedua di dunia ini yang memiliki begitu banyak hal untuk ditawarkan. Apakah itu Wall Street yang glamor atau daerah kumuh? Di mana-mana ada sesuatu yang menjadi ciri kelompok dan aspek negatifnya. Kejahatan daerah kumuh itu lugas, kekerasan, penembakan, teluk narkoba, perdagangan manusia. Tapi kejahatan Wall Street jauh lebih mengerikan daripada daerah kumuh, mereka yang duduk di gedung pencakar langit Wall Street. Hanya duduk bersama, dengan pembakaran cerutu, dapat menentukan hidup dan matinya sebuah negara dunia ketiga. Dan itu puluhan ribu, ratusan ribu atau bahkan jutaan orang. Dalam menghadapi keuntungan, memperlakukan kehidupan manusia seolah-olah tidak ada apa-apanya." Tama melihat bahwa Heidi juga cukup emosional, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Paman Heidi, kamu telah datang ke Amerika Serikat selama bertahun-tahun, apakah kamu pernah berpikir untuk kembali?" Heidi sedikit tercengang, lalu menatap Tama, dan berkata dengan serius, "Tuan Muda Renza, sejujurnya, saya ingin kembali, meskipun ayah saya yang lama sudah tidak hidup lagi. Tapi ibu saya masih hidup, dan sekarang sudah memasuki usia tua. Saya juga ingin melakukan bakti saya di sekelilingnya." Berbicara tentang ini, Heidi dengan ringan menghela nafas, "Hanya, Tuan Gu pergi untuk berdamai dengan Tanoto untukku saat itu, aku berjanji dengan nama keluarga Tanoto di depan mereka berdua, tidak akan pernah kembali ke Pulau Hong Kong dalam kehidupan ini." Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Paman Heidi, hanya keluarga Tanoto dari Pulau Hong Kong. Aku benar-benar tidak peduli padanya, selama kamu ingin kembali, aku akan menyelesaikan semua ini untukmu." Heidi berdiri, menggenggam tangannya, melengkungkan tangannya, dan berkata, "Tuan Muda Renza, kekuatanmu surgawi. Belum lagi satu Tanoto, bahkan jika 10 Liu, tidak ada yang akan menjadi lawanmu." Berbicara tentang ini, Heidi dengan malu berkata, "Tapi, Tuan Muda Renza," kata-kata seorang pria, "ketika tim kuda sulit untuk diikuti, aku tidak takut mati. Tapi aku takut orang lain akan menusuk tulang punggungku dan menyebutku penjahat yang mengingkari kata-katanya. Jadi, tolong jangan menekan Tanoto demi aku, karena dia menepati janjinya dan tidak mengejarku lagi. Saya juga harus menepati janji saya dan tidak pernah kembali ke Pulau Hong Kong dalam hidup ini." Tama sedikit tercengang, dan merasa dalam hatinya bahwa Heidi terbuka dan jujur. Tetapi juga merasa bahwa dia terlalu baik dan menetapkan standar moral terlalu tinggi, hanya menyiksa dirinya sendiri. Namun, Tama bisa melihat tekad di matanya saat ini. Dan tahu bahwa hal ini tidak dapat dilakukan sesuai dengan ide-idenya sendiri. Jadi untuk membiarkan Heidi meletakkan hal-hal yang terjadi saat itu untuk bergerak maju, masih perlu mengikuti apa yang dikatakan leluhur lama, untuk melepaskan bel harus terlebih dahulu mengikat bel. Jika tidak, bahkan jika dia membiarkan front mengantarnya kembali ke Hong Kong, menggunakan kekuatan untuk memaksa Tanoto merendahkan, tapi hati Heidi masih akan merasakan beban. Faktanya adalah Tama belum berpikir untuk mengubah kata-katanya dengan Heidi. Meskipun dia memiliki kesepakatan dengan Tanoto untuk tidak kembali ke Pulau Hong Kong, tapi dia tidak setuju dengan Tanoto untuk tidak kembali ke daratan, sehingga Pulau Hong Kong dia tidak bisa kembali. Tapi juga bisa kembali ke daratan bersamanya, bekerja untuk grup Renza. Kemudian dengan dukungan grup Renza, bahkan jika Tanoto mengetahuinya, tidak mungkin dia datang ke keluarga Renza untuk meminta hukuman. Namun, dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya, Tama akhirnya tidak mengatakannya. Dia tahu bahwa dengan karakter Heidi, dia tidak akan menolak permintaannya. Karena kebaikan ayahnya kepadanya dan menyelamatkan hidupnya. Tapi dia juga tahu bahwa insiden dan orang-orang dalam insiden itu, bagi Heidi, adalah simpul di hatinya. Dia seharusnya tidak membiarkan dia mengabdikan dirinya untuk bisnis grup Renza sebelum simpul hatinya terbuka. Karena itu, dia memutuskan bahwa setelah kelas master istrinya di Amerika Serikat selesai, dia akan meluangkan waktu untuk pergi ke Pulau Hong Kong dan mengobrol baik dengan Tanoto itu.
lebih disukai agar dia bisa secara pribadi menarik perintahnya ke Heidi. Dan biarkan dia kembali ke Pulau Hong Kong dengan bebas. Setelah dia kembali ke Pulau Hong Kong dan menenangkan pikirannya, dia kemudian akan melemparkan cabang zaitun padanya. Jika saya memiliki kemampuan untuk melakukannya, saya akan membuat hati dan jiwa Liu untuk mengundang Anda kembali dari New York. Jika saya tidak memiliki kemampuan, saya tidak akan menggunakan kekuatan saya untuk memaksa Tanoto menyerah. Heidi mendengar ini, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu sejenak, dan kemudian menahannya. Segera, dia menatap Tama, mengangguk penuh terima kasih, dan dengan serius berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Renza, atas pengertiannya." Tama melihat waktu dan berkata, "Paman Heidi, saya masih memiliki beberapa hal untuk diurus. Jadi aku tidak akan mengganggumu lagi, Gema seharusnya mengundangmu untuk menonton konsernya besok kan? Jika Anda punya waktu, kami akan melihat Anda di sana dan kemudian." Hogan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Muda Renza, saya tidak akan pergi ke konser Miss Gu. Pamanmu yang hebat seharusnya masih berada di Los Angeles hari ini. Dan perhatian Duncan ada di grup Fei untuk saat ini. Jadi ketika mereka masing-masing menyelesaikan urusan mereka, mereka mungkin akan datang kepadaku untuk bertanya tentang Nona Gu." Selama Duncan tidak menyadari bahwa saya berada di samping Nona Gu ketika Zachary Fei menghilang. Kalau begitu aku masih bisa mengatakan bahwa Nona Gu datang ke toko, hanya kebetulan datang untuk makan. Dan saya hanya peduli mencari nafkah sepanjang hari, dan saya tidak tahu bintang besar manapun, jadi saya tidak memperhatikannya. Jika mereka tidak tahu bahwa saya mengenal Nona Gu, saya kira kali ini saya bisa menghentikannya dengan lancar. Tapi jika mereka mengetahui bahwa aku pergi ke konser Miss Gu besok, masalah ini akan sulit dijelaskan, dan mungkin Duncan juga akan mengingatku. Tama mengangguk mengerti dan berkata, "Paman Heidi, kalau begitu, aku akan kembali untuk menemuimu ketika aku memiliki kesempatan berikutnya untuk datang ke New York. Terutama ketika dia melihat bahwa dia sekarang kuat dan berprestasi, dia dengan tulus bahagia untuk dermawan lamanya." Pada saat tertentu, dia juga tergerak untuk melayani Tama untuk membalas kebaikan Cahya Renza. Namun, setelah dipikir-pikir, dia merasa bahwa dia hanyalah seorang imigran ilegal yang telah menjual angsa panggang di Indonesian Town selama lebih dari 10 tahun. Sementara Tama telah lama menjadi taipan papan atas yang bernilai ratusan miliar dolar. Dan perbedaan antara dirinya dan dia benar-benar perbedaan antara awan dan lumpur di sumur yang dalam. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, bahkan jika dia memiliki hasrat untuk membalas kebaikan. Tapi di mata orang luar, dia mungkin, dengan kedok membalas kebaikan, mencoba menaiki tangga. Terlebih lagi, Tama mungkin tidak terlalu membutuhkan bantuannya, mungkin dia membuka mulutnya, tetapi hanya memberinya masalah. Oleh karena itu, Heidi memikirkannya tetapi melepaskan ide untuk menawarkan dirinya sendiri. Dan yang tidak dia ketahui adalah bahwa meskipun Tama sangat menginginkan orang-orang yang berbudi luhur, dia tidak ingin dia melayaninya dengan masa lalu yang berat. Oleh karena itu, niatnya adalah pertama-tama membantu Heidi mencapai nirwana dan kelahiran kembali. Apalagi dengan karakter Tama, dia tidak suka menutup mulutnya sebelum melakukan sesuatu. Jadi dia tidak mengungkapkan setengah kata kepada orang tua ini. Saat dia berpisah, mata Heidi merah dan dia berkata kepada Tama, "Tuan Muda Renza, tolong jaga dirimu." Tama juga berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Paman Heidi, aku akan melakukannya." Mengatakan bahwa Tama mengeluarkan pil penyelamat jantung yang menyebarkan darah dari sakunya dan meletakkannya di tangan Heidi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.